Kalau yang statis itu buat menilai dadanya apakah simetris, ini tampak simetris, lalu juga tidak ada tumor, tidak ada kelainan kulit seperti deformitas, tidak ada massa wasting, tidak ada cicatrice dan tidak ada traumatis lainnya. Lalu untuk inspeksi dalam bentuk dinamis itu dia untuk pernapasannya tampak tidak ada keterlambatan gerak, lalu juga tidak ada retraksi, tidak ada aktivitas lainnya. Untuk frekuensi nafas juga tampak normal, iramanya juga tampak normal, kedalaman juga tampak normal, usaha nafasnya juga tampak normal, tidak kesulitan, tidak terlalu cepat, dan pola nafasnya tidak ada yang abnormal. Berikutnya saya akan melakukan periksa lokasi ictus cordis. Pada sekecil itu gimana nih? Inspeksi itu hanya dilihat, tidak dilakukan. Jadi bagaimana kalau ictus cordisnya meningkat? Ya, jadi kelihatan ya setelah 3 ke 4 yang SCD perlu di giniin plus ini nggak? Itu ini Kak, semuanya ingat ya, inspeksi itu hanya melihat, kalian tidak melakukan apapun. Tapi perlu 3 posisi nggak? Soalnya kalau biasanya ada yang ada yang ini, ada yang ini sama ada yang ini. Ya sebetulnya gini ya, itu kan apa namanya, lagi apresiasi 3 posisi ya. Tapi kalau misalnya ini ya cukup inspeksi bagian depan dulu aja. Karena kadang kan harusnya kita melihatnya itu dibagi 2, anterior dulu diselesaikan, baru posterior, gitu. Ya. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan tadi itu sudah. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Kalau ada sakit bilang ya Pak, D. Pak, biasa pakai sakit D, pakai sakit D, pakai sakit D, nah D. Nah, jadi gini, bukan masalah anaknya jawab atau enggak ya, tapi ini kan kamu kan mau memberitahu temanmu nih. Oh iya. Ini saya akan melakukan palpasi. Ini loh yang nantinya akan didapat pada palpasi. Misalnya kalau normal ya nggak akan ketemu apa-apa. Tapi kalau misalnya abnormal, itu apa sih yang harus dicari dari palpasi? Nyeri massa, pembesaran jaga Kalau KGB. pada palpasi yang abnormal, kita akan menemukan apabila anak ini dipegang, dia akan merasa nyeri. Kemudian kita akan meraba suatu massa gitu loh caranya penyampaiannya. Dari hasil palpasi ditemukan adanya tekan, suhu tubuh normal, tidak ada tidak. Bukan kamu menjawab sendiri ya. Oh iya. Nanti OSC itu nggak seperti ini juga ya. Jadi kamu ya tanya ke pengujinya, adakah nyeri? Tapi kamu pegang. Jadi nanti kalau misalnya ini apa namanya? Kalau dia nggak jawab berarti nggak ada. Kalau dia jawab pasti ada, gitu. Terus adakah massa, gitu? Raba benjolan atau adakah jejas kayak gitu? Modelnya kalian ini, tapi pasti penguji itu tahu, oh kalian tahu nih, gitu. Inspeksi itu komponen yang harus dinilai itu apa aja. Tapi kalian bertanya, bukan kalian terus ngarang sendiri, gitu. Ya. Tapi kalau makanya aku kan bilang, kalau kalian nggak melakukan, ya nggak akan dijawab, gitu. Tapi bukan berarti nggak dijawab itu juga nggak ada infonya ya. Tapi karena kalian nggak melakukan, gitu. Gitu. Jadi silakan dipraktekkan sendiri. Kalau saya nggak menjawab berarti ini masih normal. Cuma saya mau tahu komponen-komponen apa yang harus kalian periksa itu kalian paham. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Mohon maaf ya Dek, apakah ada nyeri tekan? Kalau saya ini langsung Oke, tidak ada nyeri tekan. Apakah ada krepisasi? Tidak ada. Apakah ada massa raba? Tidak ada juga. Berikutnya saya akan menilai pengembangan dinding dada. Berarti disuruh nafas biasa atau bagaimana? pengembangan di dada itu kalian harus pegang. Ya kan kalau mengembang ya sudah kalian tahu. Oke, Dia mengembang atau enggak. Dadanya yang tertinggal atau enggak. Itu ya dipegang gini aja. Tapi Dok, pas di inspeksi kan ada tuh yang pas dinamisnya itu. Kalau misalnya bayi itu kita Ya dibuka bajunya. Ya oh, sudah. ada Terdapat pengembangan di dada kanan sama kiri simetris. Tidak ada dada yang tertinggal. Sama juga, makanya apa yang kita lihat kita konfirmasi, kita pegang. Benar nggak ini dadanya ngembang? Benar nggak ini dadanya yang tertinggal? Dok, kalau misalnya proses waktu bukan harus umur 77 dok, tapi kalau belum Kalau bayi
kan memang ada yang bilang sulit dievaluasi ya. Tapi kan misalnya kadang kita melihat kan dia ada nangis ya. Kalau sini kan tetap terasa getarannya. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dinding dada, apakah ada yang tertinggal. Tidak ada, tampak simetris untuk dinding dada kanan maupun kiri. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan dan menilai radius taktil. Dari ini apakah bayinya menangis? Oke, baik. Lalu untuk radius taktilnya Dia nangis. Dia kan nangis. Getarannya sama. Getaran radius taktil antara kanan dan kiri sama. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan adanya masa udah tadi. Lalu untuk pemeriksaan palpasi pada ictus cordis. Baik, saya akan melakukan palpasi pada ictus cordis ditemukan di SIC 5 linear clavicularis. Iya, iya dok. SIC 5 linear clavicularis, diameternya Dari kecil ya? 0,1. Bayi memang ada dibaca itu. Ada nggak dibaca? Oh nggak ada. Ini om dibahas. Masa sih di itu ada kok. Kalau sini kalau orang dewasa tuh satu sampai dua. Iya, tapi kalau ini Sama. sama. Ictus cordisnya 1 cm. Boleh nembak dok? Aku harus naik juga. Ya sudah ini aja. 1 cm. Lalu untuk amplitude tampak normal, durasinya juga normal, tidak ada trill juga. Berikutnya saya akan melakukan perkusi untuk perkusi pada terlebih dahulu secara perkusi keseluruhan terlebih dahulu. Sonor, redup karena sudah ada jantung, redup, sonor, baik dari keseluruhan lapang paru tampak terdengar sonor. Lalu untuk jantungnya juga tampak redup, yang artinya normal. Untuk berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paru ketar. Saya akan melakukannya dari SIC2 linea parasternalis dextra. Nanti teman yang lain koreksi lo ya. Kalau ini kan namanya kan ini dia sebagai volunteer yang membantu kalian. Nanti kalau kalian ada yang ini kan dia dibantu juga ya. Biar tidak sama-sama menyesatkan. SIC2 linea clavicularis dextra. Iya. Sonor. Sudah mulai terdengar pekak sampai ke SIC. Bisa 5 tahunan. SIC 5 clavicularis dextra. Berikutnya saya akan mencari batas dari hemara sendiri. Pekak. Karena sudah timpani ya. Enggak gitu kan? Cuma batas atasnya doang. Oh iya, berarti ditemukan di SIC 5 ini ya Setinggi apa? setinggi SIC 5 linear clavicularis dextra. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas jantung. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan batas jantung atas kanan terlebih dahulu dari linea clavicularis SIC 2 linear SIC 1 linear SIC 2. Iya, parasternalis dextra. Sonor ke bawah atau ke kanan? Tergantung mau yang gimana. Bisa yang begini, bisa yang begini. Serah. Aku bisa sonor ke kanan, ke sini dulu, sini ke sini. Mau tanya, ini kemarin sempat ada perbedaan gitu. Oh, iya. Pas kita di bawah jantung kemarin. Jadi pas pemeriksaan ini tuh pas balas jantung itu ada yang sensoras itu kan paru jantung ya. Nah itu ada yang batas paru jantungnya itu kayak melihatnya hanya di linear Mid clavis sinistra buat yang atas. sinistra terus ke bagian bawah gitu dok. Tapi pas kita belajar yang pemeriksaan paru yang umum gitu itu mulai batas jantung tuh yang bener dari batas jantung kanan di SC berapa, kiri berapa, terus ya harusnya seperti itu. Harusnya. Iya. Oh, yang dari atas ke bawah. Dari kanan kiri berarti kiri. Oh, Kanan kalau hanya set. dari atas kita kan nggak bisa menilai dia ada kardiomegali atau enggak. Gitu ya. Empat titik. 1, 2, 3, 4. Itu soalnya ini ke SIC 2 parasternalis dextra. Terus dari sini ke sini dapat SIC 2 parasternalis sinistra. Terus ini ke sini SIC 4 parasternalis dextra. Sini ke sini SIC 5 linea clavicularis sinistra. Itu bukan? Enggak. Di sini dulu. Ini. Iya, Ini apa jadi ini? Kanan. Yang kiri. kiri
Ini. Oh ke sini sama ke sini. Nah, Oh gini sama gini. Iya. Iya. Oh, oke. Ya, oke baik. Sudah saya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Baik, yang pertama saya akan melakukan identifikasi suara nafas dasar terlebih dahulu untuk keseluruhan. Secara keseluruhan terlebih dahulu. Dari hasil keseluruhan tidak ada abnormalitas, tidak ada apakah ada wheezing? Tidak ada wheezing. Lalu apakah adanya suara ronki? Tidak ada ronki. Berikutnya saya akan mengidentifikasi suara nafas tambah. Tetap ya kalau misalnya suara ini pun juga kanan kiri. Oh, Terus Iya, dia mengularnya. mengularnya. gini. Karena kan ini lobusnya ada berapa yang sebelah kanan? 3, Yang kiri berapa? 2. Baik, tidak ditemukan adanya suara nafas tambahan seperti suara ronki, wheezing, dan lainnya. Lalu saya akan melakukan mengidentifikasi bunyi jantung normal. Bunyi jantung normal 60-100. Kalau bayi berapa? Suara gak sih? Ini terjadi. Suara. Ini bentuknya suara gak sih? Bunyi dup-dup aja suara. Oh, suara jantung. Suara Oh, jantung. pada jantungnya tidak ada suara abnormalitas. Berikutnya untuk pemeriksaan bunyi jantung tambahan juga tidak ada tampak. Kalau jantung Jantung yang balik. Yang tidak ada harus balik gitu kan? Atau yang nyangkut? tambahan BJ1 BJ Iya, Iya, BJ. BJ4 juga. Iya. Berikutnya saya perlu mengidentifikasi dan melaporkan deskripsi bising Bunyi jantung. tambah. 3 sama 4. Tapi ternyata jantung tambahan sama bising jantung beda. Iya, memang beda. Oh, di sini ada 2 situs kan? Dan yang Jantung tambahan. pleural friction pump dan lain-lain. Iya, friction. Ah, oke. Suara jantung. Baik.